Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan, dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara mengimplementasikan binding pada aplikasi kita dan juga cara mengimplementasikan API pada aplikasi kita. Jadi langsung saja ke videonya. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu binding. Binding itu merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan ID dari elemen UI. Jadi perbedaan binding dengan find view by ID itu sebenarnya tujuannya itu sama, yaitu mendapatkan ID dari elemen UI. Namun perbedaannya tuh kalau untuk find view by ID itu dia untuk cara yang lama, sedangkan kalau yang binding itu dia untuk cara yang lebih modern. Dan setelah itu juga binding itu dia lebih safe, atau jika terjadi null maka dia tidak akan langsung terkeluar aplikasi kita, sehingga lebih safe untuk digunakan. Dan juga binding ini juga lebih efisien dan tidak memakan banyak data. Jadi langsung saja ke videonya. Pertama-tama di sini kita buat dulu ya, kita import dulu di sini. Di sini kita import build features view binding sama dengan true. Kita enablekan. Kemudian kita pergi ke bagian di sini, misalnya ke main fragment ya. Kita pergi ke sini, kita buat sebuah variable binding yang mengambil fragment main binding. Ini kita sesuaikan dengan fragment atau activity yang kita ambil atau yang kita binding. Kemudian kita buat sebuah private file binding get sama dengan underscore binding tanda seru. Kemudian kalau udah misalnya kita mau aplikasikan bindingnya ke sebuah apa, kita dibikinnya di sini dulu on review. Kita buat sebuah binding, kemudian fragment main binding kita inflator container false. Yang biasanya kan kita boleh gini kan, file view. Sekarang kita inflate-nya tuh di bindingnya. Kemudian kita terapkan pada bindingnya pada setiap fungsi yang kita buat. Contohnya di sini kan ada set auto slider, binding, fragment by binding, kita buat bindingnya. Kemudian kita di sini kita buat sebuah image list. Kemudian di sini perbedaannya dengan find view by ID itu kan dia tuh lebih panjang. Sedangkan kalau kita menggunakan binding itu dia lebih sederhana dan lebih pendek. Contohnya jika kita mau mengambil VPager, kita harus mengambil ID dari VPager dulu, dan terus indicatornya baru kemudian kita enable ke adapter. Sedangkan kalau kita gunakan binding, kita bisa langsung ambil binding, auto slider ini ID-nya, kemudian adapternya kita apply, kemudian kita juga bisa langsung binding buat indicator ke binding auto slidernya. Kemudian juga untuk review juga sama. Misalnya kan kita di sini ada grid review, kita harus cari ID dulu. Kalau sekarang kita bisa langsung ambil bindingnya, kemudian kita bindingkan ke bagian grid adapternya. Atau misalnya kita juga bisa buat di sini langsung ya, sama aja caranya. Kemudian juga untuk ini juga sama aja. Ini saya ada pakai contoh buat API ya, API dari JSON placeholder. Kemudian juga di sini saya juga ada pakai buat API yang saya buat sekarang, yang nantinya akan saya jelaskan nanti ya. Mungkin segitu saja untuk pembahasan tentang binding. Kita juga bisa mengaplikasikannya pada semua fragment jika kita ingin lebih efisien. Jadi kita lanjut saja ke bagian ke bagian penggunaan API. Untuk penggunaan API ini lumayan ribet ya. Tapi ikut saja langkah-langkah saya. Pertama tuh kita pergi dulu ke build Gradle KTS. Kemudian kita import retrofit, converter JSON, logic interceptor, ini life cycle view model, live data, sama activity KTX. Nah, untuk konsep API-nya kita bakal menggunakan konsep MVVM, yaitu model, view model, dan view. Jadi pertama-tama tuh misalnya di sini saya mau nambahin sebuah destination ya, tambahin sebuah destinasi dari Google API. Kita bisa buat dulu sebuah recycle baru. Kemudian kita pergi ke bagian, kita buat sebuah layout resource file baru. Nah, seperti ini ya, kita akan buat recycle dulu. Kemudian kita buat sebuah sebuah layout resource baru. Kemudian kita pergi ke bagian adapter ya, jangan lupa kita buat adapternya. Seperti biasa, kita ambil adapternya destination, membuat listnya. Kemudian
title text view, description text view, thumbnail image view. Nah, kalau udah buat seperti ini nanti kita akan apa? Nanti kita akan buat sebuah MVVM seperti ini ya. Package-nya ada data, view models, dan utils. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya bagian modelnya. Di sini kan ada data, ada directory model, network repository. Kita buat dulu model seperti ini. Di destination kita buat ada title. Misalnya kita mau ambil title, link, description, thumbnail. Kita buat seperti ini. Kemudian kita pergi ke API response. Misalnya kalau kita mau pastikan aja kayak apakah responnya ini berhasil atau enggak. Kemudian kalau udah kita pergi ke bagian kita buat sebuah file baru di network. Nah, misalnya sini saya buatnya API service yaitu yang berfungsi untuk melakukan get user itu yang lama ya. Sekarang kalau yang baru ini kita buat sebuah ini serve API service yang berfungsi untuk mengambil search JSON. Kemudian kita ambil get popular destination berdasarkan query parameters yang ada pada API kita. Jadi di sini kita buat sebuah model factory terlebih dahulu. Sebentar. Kita pergi dulu ke repository, kita buat API repository. Kemudian kita ambil API service-nya dari API service yang tadi kita buat. Kemudian kita buat sebuah init file retrofit builder yang base URL-nya buat ngambil website dari API yang kita ambil. Kemudian kita tambahin ini buat nge-create dan build. Kemudian kita pastikan ini API service-nya kita buat sebuah create. Dan kemudian kita buat sebuah function yang akan kita ambil dari sebuah API yang ingin kita ambil. Nah, misalnya contohnya kan sini saya pakai apa ya? Pakai start API, kita bisa cari aja start API sini. Nah, di sini jadi dia otomatis tuh dia bakal ngambil query parameter dari sini ya. Jadi sini bentar saya akan jelaskan lebih dalamnya. Kita buat dulu sebuah view model factory. Jadi kita buat view model factory ini biar kita bisa gunain lagi, misalnya mau gunain di fragment aja juga bisa, biar bisa di reusable ya. Kemudian kalau udah buat seperti ini, kita pergi ke bagian destination view model. Kemudian destination view model kita ambil parameter dari repository yang dari view model yang tadi kita buat. Kemudian kita pergi ke bagian kita buat sebuah destination yang buat terdiri atas list destination. Kemudian kita juga bisa buat error. Ini sebenarnya nggak terlalu wajib sih, tapi bisa dibuat aja. Kemudian kita di sini ya kita buat sebuah function paste destination yang ada parameter, misalnya kita pakai engine apa. Nah, di sini saya ikuti dari sini ya. Bentar, serveapi.com documentation. Nah, di sini dia ada ajarin ya. Nah, di sini dia ada kasih sebuah dokumentasinya, kita bisa ngambil dari parameter itu ada pakai engine Google. Kemudian ada query-nya, misalnya kita mau cari apa. Dan kemudian API key-nya kita pakai pas kita login ya. Nanti bakal dikasih itu sebuah API key-nya. Misalnya di sini kita ada opsi, ada apa aja, ada location-nya mau di mana. Kemudian mau query-nya mau di mana aja. Jadi semua bisa ya. Jadi misalnya contohnya di sini kita buat engine Google, query-nya kita mau cari di Riau, location request-nya di Indonesia, API key-nya kita ambil dari pada saat kita login ya, register atau login. Kemudian kita buat sebuah fetch popular destination, enqueue object callback API response. Kemudian kita override on response yang berfungsi untuk memeriksa jika respon berhasil, maka file destination Indonesia akan mengambil respons body yang berhasil diambil dalam bentuk JSON seperti ini ya. Misalnya kalau kita cari Riau, nah di sini dia bakal munculkan sebuah destinasi wisata. Kita bisa tekan ini. Nah di sini kan ada title, description, hotel price, extract hotel price dan lain-lainnya. Kita bisa ambil dari sana ya. Kemudian nanti kita bakal masukinnya ke destination list. Kemudian jika dia tidak null, maka dia akan di post value-nya ke destination list.
Kemudian kalau error dia bakal ngasih failure to fetch data, dan ini juga misalnya kalau dia failure ya, failure buat ngambil akses API response-nya. Nah, kalau udah kita tinggal apa ya, tinggal apply aja ke main fragment. Kita pergi ke bagian sini. Kita buat dulu sebuah view model biology repository dari set API repository tadi. Kemudian factory ini kita destinasi view model factory dari yang tadi ya, yang tadi kita buat di sini. Di sini kita ambil, kita buat sebuah class-nya, kemudian kita assign repository-nya. Kita assign, kemudian kita get destination view model class Java-nya. Kemudian kalau udah, kita bisa pergi ke bagian sini ya. Ini misalnya kan buat adapter yang tadi, biar kita bisa apply ke apa kita ya, apply ke aplikasi kita. Kemudian kita tinggal buat sebuah function yang berfungsi untuk mengapply apanya. Kita buat sebuah recycle view. Nah, di sini kan kita tadi ada buat sebuah recycle namanya recycle destinasi. Kemudian di sana kalau dia gak ada yang result yang dicari, maka dia akan menampilkan sebuah text view bahwa tidak ada result. Kemudian di sini juga kita buat sebuah recycle view yang manager dan require context. Kemudian kita buat sebuah view model destination yang dimana jika destination yang kita ambil dari bagian view model ini ada, dia bakal apa? Tidak ada, dia bakal bikin sebuah destination text view ini bakal dinampakkan. Kemudian untuk recycle view ini bakal dihilangkan, artinya tidak ada destinasi yang muncul ya. Kemudian kalau else-nya berhasil dicari, maka dia bakal view gone, artinya destinasi fix-nya bakal hilangin. Kemudian recycle view bakal diaktifin, dan kemudian dia bakal mengambil sebuah destinasi yang dari API tadi bakal di-apply ke situ, di-apply, kemudian kita di sini kita terapkan aja karakter. Kemudian di sini juga ada, misalnya kalau ada error, dia bakal nampil error. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan API-nya. Kemudian kita tinggal run aja. Kita run aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jika kita menggunakan binding. Jadi sama aja, dia gak ada perubahan, cuma lebih cepat aja fungsi aplikasi kita. Kemudian dan juga ini ketika dia menggunakan destinasi dari Google API ya. Misalnya kan tadi kita carinya Riau, berarti dia bakal nampilin destinasi yang ada di Riau. Di mana tadi ya, di view model ya. Nah, nggak di sini. Nah, dia bakal ngambil query dari sini. Dia bakal ngambil, nah di sini dia bakal search di sini ya. Dan misalnya kita cari Riau, dia bakal nampilin ada Pekanbaru. Nah, Pekanbaru ini dari mana nih? Dari sini. Nah, di sini ada Siak Serinapura, Pekanbaru, ada sini juga ada banyak di sana. Dia bakal cari di sana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penggunaan API. Sebenarnya kita kalau mau lebih efisien, kita juga bisa pakai apa sih? Kita bisa buatkan sebuah search bar di sini. Jadi dia bisa ketik, jadi bisa lebih leluasa daripada kita harus ketik-ketik di sini ya. Nah, misalnya kalau kita mau cari di Bali ya, kita bisa ubah ini jadi Bali. Kemudian kita refresh saya. Kita tunggu dia sampai run. Nah, di sini bakal nampilin misalnya ada destinasi apa aja di Bali, ada Ubud, Penida Island, Canggu, Kuta, dan lain-lainnya. Jadi misalnya kita juga bisa cari sih di bagian, maksudnya mau cari di bagian Malaysia dan di mana-mana juga, karena dia udah disediain sama searchapi.com ya, atau bisa juga sebagai Google Search API. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin saya undur diri. Terima kasih.